sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa dzurriyyatihi wa alihi wa ikhwanihi minal anbiya wal mursalin was-syuhada was-shalihin wal malaikatil muqarrabin wat tabi'in wa tabi'in bi ihsan ila yaumiddin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. ثم وصل إلى مصنف هذا الكتاب الشيخ أحمد بن زيد الحبشي ووصل إلى الشيخ محمد نووي بن مرجع الشافعي. الفاتحة. ثم وصل إلى المرحوم شمس العارفين يا شمس العارفين في فضل الشيخ دكتور منور الحلبي العلي ووصل إلى حسن بن العارفين رضي الله عنهم وعن سائر الصوفية المحققين والعلماء العامة والأئمة المجتهدين. إن الله تعالى يحكم بحمايته ويحب المدد وينفعني ببركته وأنوار وأسراره وعلومه في الدين Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ulik wal khatimi lima sabaq nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Qala bismillah sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni a'udzu bika an adilla Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yubtilu sholata al-kalamu hamdan walau bi harfaini wa nasiyan in kathura wa yubtiluha al-amalu kathiru kathalati khatawatin wal uklu wasyurbu wa inkisaful awrati illa tustar halan wa wuqu'un najasati illam tulqa halan min ghairi hamlin wa yubtiluha sabqu imami bi ruknaini fi'liyaini wa gada takhallufu bihima bi ghairi qudrin. Dalam pembahasan sekarang kita masuk tentang batal-batalnya sholat. Setelah sebelumnya bahwa kita telah membahas tentang fardunya sholat, yang mana di situ juga dijelaskan bahwa salah satu yang fardu
atau yang wajib dan tidak boleh ditinggalkan adalah membaca surat Al-Fatihah. Maka dari itu sangat penting mentasheh surat Al-Fatihah ini. Tidak cukup hanya sekedar hafal, tapi sekaligus juga bagaimana makhrijul hurufnya, tajwidnya. Karena Al-Fatihah merupakan fardunya sholat. Jadi mohon maaf, tidak sembarang bisa menjadi imam. Artinya ada kategori di sana. Harus yang fasih. Kalau ada yang usianya sepuh, bisa didahulukan kefasihannya. Tapi kalau yang sepuh itu kurang fasih, ternyata lebih fasih yang muda, tidak apa-apa. Lebih-lebih kalau misalnya pada seorang yang hafal Al-Quran. Minimal kita yang tidak hafal ngalak barokah. Karena seperti yang dijelaskan bahwa fa innallaha ta'ala la yu'adzibu qalban wal Qur'an. Bahwasanya Allah itu tidak akan mengadab, tidak akan menyiksa kepada hati yang di dalamnya itu ada Al-Qur'an. Pernah sepintas saya mengikuti penjelasannya Gus Bahar, bahwasanya ada seorang, tapi jangan ditiru, seorang fasik. Orang yang fasik itulah orang tak genah itu. Orang yang fasik. Sewaktu meninggal didatangi oleh malaikat Munkar Nakir. Dan kebetulan orang yang fasik ini punya hafalan surat Al-Mulk atau surat Tabarak. Tabarakalladzi biyadihi mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Belum hafal itu. Karena ini fasik, maka si malaikat Munkar Nakir ini anggaplah gatel tangan, keburu saya mau gebukin. Wah, ini bagian saya. Wah, ada kedua yang pokok marena lagi. Jarang fasik. Pokok lampang marena. Ini fasik ya kan. Tapi kemudian ternyata hafalan surat Al-Mulk ini, hafalan surat Tabarok ini menjelma menjadi seseorang haddam lagi yang melindungi orang yang fasik ini, menghadang kepada malaikat Munkar Nakir. Wah, tunggu dulu, jangan asal main gebuk aja. Kenapa? Ini kan orang fasik. Ya, sekalipun ini orang fasik, kan saya ada di dalam hatinya orang ini. Kalau kamu gebukin orang ini, otomatis saya juga kena gebuk. Bukankah jelas bahwasanya Allah tidak akan mengadab orang yang dalam hatinya itu ada Al-Quran? Ya sudah, kalau begitu kamu ayo bersama-sama ngadep Allah. Ajaklah. Kemudian setelah disidang, malaikat Munkar Nakir ini laporan bahwa ini menghalangi saya untuk menggebuki orang fasik. Kenapa? Ya karena saya ada di dalamnya. Saya surat Tabarok katanya. Bukankah engkau tidak akan menyiksa orang yang di dalamnya ada menghafal Al-Quran? Kalau dia menggebuk saya kan juga kena gebuk katanya. Akhirnya diberi rukhsah. Ya sudah, kalau begitu kamu bebas kayak gitu. Barokana Al-Quran. Maka jangan malas-malas. Menghafal Al-Quran sekalipun surat juz 30 misalnya ya. Jadi seorang santri kan memang harus siap. Jadi bila tunjuk tadi imam tak pun cuma ledek pun surat
Al-Ikhlas. Hanya kul huwallahu ahad rakaat pertama, rakaat kedua kul huwallahu ahad, rakaat ketiga kul huwallahu ahad. Itu. Ijid bagus. Siapa yang bilang? Yang bilang coba itu. Maksudnya ya sambil selai. Banyak surat-surat selai. Dipersiapkan. Dan memang harus siap. Lebih-lebih yang perlu diutamakan adalah surat Fatihah. Ada sebuah apresiasi dari seorang ulama atau cara ulama mengapresiasi sebuah ilmu. Ini saya pernah ngaji kepada KJS, dijelaskan begini. Takdirul ulama liqimatil ilm. Takdirul ulama liqimatil ilmi. Cara mengapresiasi ulama di dalam apa? Membalas budi atau yang mengapresiasi sebuah ilmu. Dijelaskan di sini lamma ketika khotama telah hatam Hamadun siapa Gus Ahmad ini. Anggaplah Gus Ahmad. Siapa ini Gus Ahmad? Waladu Abu Hanifah, yaitu putranya Imam Abu Hanifah An-Nu'man. Surat Al-Fatihah kepada surat Fatihah. Jadi tatkala Gus Ahmad ini menghatamkan surat Al-Fatihah, maka engkau memberi siapa Imam Abu Hanifah al-mu'allima kepada gurunya yang mengajar. Pada gurunya. Al-mu'allima kepada gurunya khamsami'atu dirhamin sebanyak 500 dirham. Wakila 1000 dirham. Katakan juga sampai 1000 dirham. Jadi 500 dirham ini seandainya dirupiahkan pada sekarang ini kurang lebih 500 dirham ini nominalnya sebesar 40 sampai 50 juta. Ini apresiasinya ulama. Jadi begitu khatam putranya Imam Abu Hanifah, kemudian Imam Abu Hanifah itu mengambil uang itu pun sentiasa dari rekeningan, mengambil uang simpanan beliau sebesar 500 dirham, 500 dirham ini kemudian diserahkan kepada guru putranya. Apresiasinya ulama terhadap ilmu. Makanya orang pencinta ilmu sangat mengagungkan kepada ilmu, sangat hargai kepada ilmu. Wadah majelis ilmu tidak mau ketinggalan, benih di nada itu. Benih sambil rek-merek, benih sambil pangtapangan. Ini bahkan hanya surat Fatihah. Salah satu surat dalam Al-Quran yaitu surat Al-Fatihah. Yang cuma berapa ayat? 7 ayat. Tapi begitu Imam Abu Hanifah mengetahui putranya hatam surat Al-Fatihah, maka beliau mengambil uang sebanyak 500 dirham, wakila 1000 dirham, kemudian diserahkan kepada gurunya. 500 dirham ini benih 500.000, benih urusan 1 juta, tapi 40 juta atau sampai 50 juta, antara 40 sampai 50 juta. Kan luar biasa. Mereka beli bakso banjir. Jadi bukan peset segone ini. Ini hanya sebuah surat Fatihah. Faqala lahu al-muallim. Kemudian dikatakan lahu kepada Imam Abu Hanifah, al-muallim itu siapa? Bertanya. Faqala maka bertanya lahu kepada Imam Abu Hanifah, al-muallim itu siapa? Gurunya putranya ini.
Ma sana'ta hatta arsalta ilayya hada. Ma sana'ta, mengapa engkau berbuat seperti ini sampai memberikan uang sebesar 500 dirham. Hatta arsalta, sehingga engkau mengirim kepadaku, ilayya kepadaku, hada akan ini 500 dirham. Maka Imam Abu Hanifah menjawab, fa ahdarahu Abu Hanifah wa atadara ilaihi wa qala la tastahkir ma 'allamta waladi. Jangan engkau meremehkan, jangan engkau menganggap remeh dengan apa yang engkau ajarkan kepada putraku. Wallahi law kana ma'ana aktsaru min dzalik la dafa'nahu ilaika taqdiman bil Qur'an. Apa jawab Imam Abu Hanifah? Engkau jangan menganggap remeh tentang apa yang engkau ajarkan kepada putraku. Wallahi, demi Allah, lau kana ma'ana, seandainya aku memiliki aktsaru min dzalik, lebih banyak dari itu 500 dirham, la dafa'nahu ilaika, niscaya akan aku berikan semuanya kepadamu. Taqdiman bil Qur'an, karena aku mengagungkan kepada Al-Quran. Ini seorang ulama besar yang seharusnya menjadi tauladan oleh seorang santri, seorang Imam Abu Hanifah, seorang pendiri mazhab Hanafiyah, sangat mengagungkan kepada ilmu. Seharusnya ini yang dicontoh. Bagaimana kalau kemudian siapa sekarang yang minta nora para ulama salaf? Imam Abu Hanifah itu salaf, Imam Malik itu salaf, Imam Syafi'i itu salaf, Imam Hambali itu juga salaf. Kalau kemudian kita tidak meniru ini, siapa yang kemudian akan kita tiru? Mun benero ulama salaf. Ini apresiasinya sangat luar biasa. Artinya bukan hanya sekedar itu, bukan hanya sekedar masalah uang, tapi bagaimana beliau yang mengagungkan kepada ilmu, terus kemudian beliau itu sangat cinta kepada ilmu, itu yang wajib kita teladani. Sampai Imam Syafi'i mengatakan bahwa tidak ada kebaikan bagi orang yang tidak mencintai ilmu. Tidak ada kebaikan bagi orang yang tidak mencintai ilmu. Makanya wajib mencintai ilmu. Bahkan dalam kitab Al-Fawaid Al-Mukhtar, di situ dijelaskan la tas'al illa ahad rajulain. Jangan kamu berteman, jangan kamu jadikan teman dekat, jangan jadikan teman akrab, kecuali salah satu dari dua orang. Tidak ada. Jadi jangan dijadikan teman akrab kecuali salah satu dari dua orang. Illa ahada rajulaini. Yang pertama yaitu seseorang
yang belajar kepadamu dan dia menerima, dia beristifadah kepadamu. Terus yang kedua, seseorang apa barusan? Yang belajar. Seseorang yang mengajarimu dan engkau menerima dari orang itu, yaitu dalam urusan agama, dalam urusan agama. Ini teks lengkapnya insyaallah ada dalam kitab Al-Fawaidul Mukhtar, kapan-kapan saya bacakan kembali. Terus wasalis, ada orang yang ketiga, fahruk minhu, larilah kamu darinya. Sampai amat itu fahruk minhu, larilah kalian darinya. Karena apa? Karena tidak ada manfaatnya. Orang berteman kalau bukan karena belajar dan mengajar, itu terkadang pasti konflik. Makanya pertemanan yang sejati yaitu pertemanan yang saling belajar dan mengajar. Kalau kalian tidak belajar, kalian mengajar kepada orang itu. Kalau kalian tidak belajar kepada temannya, kalian yang mengajar kepada temannya. Ini yang kemudian juga yang diprogramkan oleh santri di Nusantara ini. Dikirim kepada pondok pesantren dengan maksud agar santri berteman dengan kiai, bergaul dengan kiai, belajar dan mengaji kepada kiai. Jadi ini kan, ini yang secara tidak langsung ini mengamalkan ini. Jadi percuma kalau kemudian sewaktu mondok kita tidak beristifadah, tidak mengambil faidah kepada kiai. Bismillahirrahmanirrahim. Saya masuk ke pembahasan fikih. Wa yubtilus sholata, wa yubtil dan membatalkan as-sholata kepada sholat. Al-kalamu amdan, al-kalamu apa berbicara amdan dengan disengaja. Walau biharfaini, walaupun dengan dua huruf. Wadasian dan lupa in kathura jika banyak, maka menjadi batal. Termasuk orang yang membengong, orang yang sholat tidak khusyuk sholatnya, lupa bahwa dirinya sedang sholat, boleh, tapi jangan lama-lama. Saya pernah mendengar dawuhnya Syekhul Ki Haji Raden Ahmad Az-Zaid. Usahakan sewaktu kita sholat, begitu enggak, toraki sedikit. Begitu mikir kakalakuan misalnya, toraki sedikit, baru kemudian tarik kembali untuk mengingat Allah. Telepon terkadang memang datang ya, sewaktu kita Allahu Akbar, ada bermacam-macam yang datang kepada pikiran kita, bahkan barang yang hilang terkadang ketemu dalam sholat. Bila sholat baru ketemu, baru nggak hilang. Oh iya, ternyata taruh di atas lemari ya gitu. Padahal sudah seharian dicari sampai ke tangan gitu. Dan ini juga banyak orang yang secara tidak langsung mengalami hal seperti ini. Nemu itu memang tugasnya setan kayak gitu. Bila baca Allahu Akbar takbiratul ihram, langsung bergerak dekat. Engkau kita sesat. Kalam kita sesat. Kelakuan yang terkadang memang itu lalai, suatu sholat terkadang ingat, maka dahulunya guys, Qur'an lebih kecil. Setelah itu tarik kembali untuk mengingat Allah. Ini wa nasiyan in kathura, maka menjadi batal kalau dirinya tak sadar terhadap apa yang dilakukan dan apa yang diucapkan. Berarti kan tidak apa? Tidak hudur. Berarti kan tidak hudur, tidak mengetahui apa yang dilakukan dan apa yang diucapkan. Artinya lupa.
artinya lupa. Termasuk juga berbicara dua huruf dengan disengaja. Dengan disengaja. Wajah misalnya imam, makmum gampaan. Saya dua tahu-tahu apa entah. Anak-anak luaran entah. Senggol dengan yang satunya. Kamu kok ngomong batal tahu kasih. Kok tak bisa tahu? Kamu juga jadi batal lah saja. Ya adalah batal kepikir. Rosak cuma ada tiga. Disengaja. Enggak. Karbo mau mengingatkan orang. Tinggal pada juga lupa aja dalam keadaan sholat. Pada kajian apa? Maaf bentar, tak boleh. Kan gitu kan soalnya. Bukan nama bentar kira katanya yang katanya. Kalanya ada batal kepikir. Wayubtiluha dan membatalkan hal kepada sholat. Wayubtiluha dan membatalkan hal kepada sholat. Al-amalu katsiru, apa melakukan al-katsiru yang banyak. Kasalati khotawatin, seperti 3 kali 3 langkah. Wal uklu dan minum. Wal uklu dan makan, wasyurbu dan minum. Wangkishaful aurati, dan terbukanya aurat, illam tustar halan. Illam tustar, jika tidak ditutup, halan seketika. Jadi termasuk tasengkap aurat waktu sholat. Ini paham ya yang dimaksud wal uklu wasyurbu, ini paham ya? Benih pas kemudian sholat sambil ngalak nase, bukan. Artinya apa? Ada sisa-sisa makanan, kemudian kita makan. Itu namanya makan ya. Makanya sampai Rasulullah SAW sangat menganjurkan kepada umatnya untuk bersiwak ya. Bersiwak. Laula an atuqqa ala ummati la amartahum bis siwak. Seandainya tidak memberatkan kepada umatku, saya akan aku wajibkan untuk bersiwak. Sudah saya jelaskan di situ bahwa saya pernah mendapat keterangan orang yang ada sisa-sisa makanan di dalam giginya, doanya berpotensi untuk tidak dikabulkan. Apa boleh pas salah tak asikatan. Mak tarik mana panggil aja, tanang kenapa tak kelar gitu. Sedikit tindak tak kelar gitu. Apa boleh malaikat sini buat Tuhan ada gitu. Usaha geloreng ya. Jadi usahakan bersiwak untuk membersihkan. Itu sunnah itu. Siwak berapa harganya siwak itu? Hah? Kan 10.000. Mun benar sampai tar ke Mekah, balik ke Mekah kan mudah 10.000. Coba ke Mekah berapa sedia kan? Umroh bae 30 juta. Kan lah 30 juta 10.000 enggak terbeli siwak. Beli dina cuma 10.000. Sunnah, dapat pahala sunnah. Kafasih dalam berbicara, paringi kuat kekikina gitu. Jadi kan dagar orang kakan, mereka Arab itu sampai kakan siwak. Sampai kakan. Saya dulu juga sering makan siwak. Yang banyak hasilnya siwak. Wa inkishaful aurati, dan terbukanya aurat illam tustar halan, jika tidak ditutup seketika. Ki pas mulai mulus tak tuli tutup. Gelurah dulu. Jangan mulus-mulus sama tempat baca. Mana benar baca terbuka aurat ya tutup, gitu ya.
Wa wuqu'un najasati illam tulqa halan min ghairi hamlin. Wa wuqu'un najasati, dan kejatuhan najis illam tulqa, jika tidak dibuang halan seketika, min ghairi hamlin, dengan tanpa membawa. Misalnya seperti contoh, kita sewaktu sholat tahu-tahu ada al-mukarram cek-cek misalnya. Pemancuk mereka munreng sotek, disotek, jangan dibiarkan, jangan dibawa. Terkadang ada kayak sangat sotek. Apa bahasanya sotek itu? Diselti. Apa? Disetel. Iyalah jerialah. Kok depan gede pemiceng gitu. Dibuang, jangan dibawa. Deki masih karak berak sambil bojeng. Wa yubtiluha, dan membatalkan daripada salat sabqu imamin, apa mendahului imam, biruknaini, dengan dua rukun, fi'liyaini, dua fi'liyah. Jangan sampai, hati-hati, jangan sampai aja ngadai imam. Imam terkadang belum sujud sudah sujud duluan. Imam masih belum ongkel kan. Bagaimana kalau kemudian imamnya sujudnya lama? Maka begitu lama sehingga mengundang kecurigaan kepada si makmum. Maka boleh coba kita coba gitu loh. Mereka tepaan, terkadang si imam ini banyak yang kemudian meninggal dalam keadaan sujud. Mudah-mudahan kita direzekikan mati dalam keadaan sujud, mati dalam keadaan beribadah, mati dalam keadaan mencari ilmu. Ini yang akan mendapatkan derajat luar biasa. Bahkan dijelaskan juga orang yang meninggal dalam keadaan mencari ilmu, maka derajatnya dengan derajatnya para nabi hanya selisih 1 derajat. Pas tak rumah nyari ilmu. Makanya jangan sampai berhenti mencari ilmu sekalipun sudah jadi alumni. Mun parlo bener kiai sarek. Ada ustaz yang alim sarek. Ngaji ustaz, saya mau nambah pengajian. Jangan berhenti, jangan pernah berhenti. Sampai kapan? Sampai kita dikubur. Luar biasa derajatnya orang yang mencari ilmu. Derajatnya orang yang mencari ilmu. Dulu, alhamdulillah sekarang saya terima. Saya cek dulu pengen belajar, pengen ngaji kitab kepada Syekhuna Kiai Haji Muhammad Jais, pengen. Di samping juga beliau alim, beliau juga dekat gitu ya. Pengen. Kalau dulu sebelumnya saya sering ngaji ke Sukorejo, hampir setiap minggu. Senang mendapatkan ilmu baru, itu nikmatnya luar biasa. Bahkan sampai ada sebuah cerita, ada yang ditanyakan tentang nikmatnya mencari ilmu. Apa jawabnya? Dilupa namanya. Seandainya raja dan putranya itu tahu tentang nikmatnya mencari ilmu, niscaya beliau akan memerintahkan Al-Butu untuk mencambuk saya. Hanya perlu memaksakan diri untuk belajar. Saya semula kita merasa jenuh, kita merasa malas, perlu dipaksa. Bahkan ini yang disampaikan oleh UAS, Ustadz Abdul Somad, yang kemudian menarik perhatian seorang Hotman Paris, seorang pengacara kondang. Ya, Hotman Paris itu ya, tapi beragama Kristen ya. Beliau sampai terkesan terhadap apa yang disampaikan oleh UAS, Ustadz Abdul Somad itu. Apa dah bahasanya beliau itu ya memang harus dipaksa, kemudian jadi terbiasa, harus dipaksakan, kemudian menjadi kebiasaan,
lama-lama menjadi kebutuhan. Harus dipaksakan, kemudian menjadi kebiasaan, lama-lama akan menjadi kebutuhan. Baik mencari ilmu ataupun sholat kan juga begitu. Terlebih lagi sholat subuh, ya kan? Cobalah, muntah saya jadi ente, tak kira dia, kan gitu kan dia. Minyak saya teduh, barangkali saya sadar kemudian saya gelintir orang. Yang kemudian ini, nah saya bagaimana? Saya pun juga begitu, juga begitu. Paksa, ayo bojong, minta bojong buat gimana bro, gitu kan. Iya. Hatta anak saya juga seperti itu. Kalau teguh, ra'alina, ada di YouTube, wah bagus nggak bojong kan gini. Maka jangan kemudian kebanyakan orang tua ini berdalih kasihan. Mata jaga ya anak nasihat itu nesep. Jangan berdalih kasihan. Bagaimana kalau kemudian anak kita tertidur sedang rumah kita kebakaran? Apakah dibiarkan? Hah? Logikanya kan begitu. Membiarkan anak tidur untuk tidak sholat kan sama halnya dengan membakarnya dalam neraka. Allah bisa. Udah coba Romana kebakaran, tidak. Jangan dibangunkan. Nisa. Mak keren sekali kan gitu kan. Iya. Logikanya kan begitu kan sama. Makanya muru sibyanakum bis-shalah inda sab'in wadribuhu 'alaiha inda asyrin. Perintahkan anak-anakmu untuk sholat sewaktu berusia 7 tahun, pukul kalau sudah usia 10 tahun tapi kemudian tidak sholat. Wadribuhu 'alaiha inda asyrin. Pukul, mulai 10 tahun tak abojeng pukul. Saya pernah ya sama memukul heningnya itu pada kita sendiri. Nah sudah 8 tahun. Kalau baca, karena saya nyuruh sholat. Terkadang melalaikan, bukan tidak sholat, melalaikan, mengulur-ulur. Suatu ketika saya pukul pakai tasbih dengan sangat keras, sehingga sekarang sudah menjadi perhatian, bahwa saya kalau tidak sholat ini dipukul sama apa. Tapi memang ada kalanya. Katanya Buya Syekh Muhammad itu sekali-kali punya anak tuh hobi Ustaz. Karena apa? Biar menjadi tarbiyah, menjadi ingat. Oh, saya kalau berbuat salah lagi akan begini, kan gitu kan. Ini kan bagi anak-anak saya mulai saya tak meler apa. Artinya saya tak untuk menjalankan perintah sholat, disuruh ngaji nak ngaji. Kan ini yang kemudian terjadi di masyarakat sekarang. Anak-anak terkadang lulus SD juga lulus ngaji. Mulai nilai SMP lah pakai uang ngaji. Padahal kita tahu ngajinya beberapa setengah jam mulai dari maghrib ke isya. Nah, ngajinya terkadang tajwid tak lancar, terkadang nyampe musola saja tidak ngaji, guyon terkadang. Banyak kan? Loh, kalau orang tua dulu bagaimana? Sama-sama memantau antara guru dan orang tua. Pada teruan di anak saya soleh, makanya guru naboten orang tuanya juga mendorong. Benih-benih mah sebatas nyorok, tapi mantau kepada keberadaan putranya yang ada di musola. Ngaji apa aja? Aku aja apa aja? Oh, pas ketemu anaknya aja pokok di itu orang tua dulu. Pas mulai nangis sih, paling dulu waktu saya masih kecil pas mulai nangis, itu benihnya alam, tambahin.
tamboi perempuan. Jadi punya mental tidak manja. Kalau orang tua sekarang anak nakoka kan biasa, tidak boleh terkadang gesekan-gesekan atau gojek-gojek tengkar gitu ya. Banyak anak terkadang kan berdiri mulai memaki. Terkadang meleng gitu. Seharusnya kan sadar ya nak. Ya dalam ada tokar, bekilah boleh kan gitu katanya. Ada lah, tak usah ngaji bisa. Ada yang seperti itu terkadang. Bahkan ada yang lebih ekstrim, kunting tompo, apa? Saling, apa tuh pun? Ya nompo, datang ke rumahnya kancana si tongkar itu, atau kan bahasa. Ya memang inna ma amwalakum wa auladakum ya fitnah. Sesungguhnya harta dan anak itu menjadi fitnah karena rata-rata kita tengkar itu kalau bukan karena harta, karena anak. Iya mana? Tidak ada orang saya perkara pengadilan, anak mak perkara. Esap masjid itu ngadain, tidak ada. Kenapa kok perkara di pengadilan? Gara-gara didului datang ke masjid, tidak ada cerita. Mun atau karan bolana tunyak, mun atau karan bolana harta, banyak. Mun atau karan bolana anak, sering. Posak pengadilan. Karena isinya coba pikir, kalau bukan karena harta, karena anak. Makanya Allah sudah berfirman, innama amwalakum wa auladakum fitnah. Wa yubtiluha dan membatalkan hak kepada sholat sabqu imamin biruknaini, apa mendahului imam dengan dua rukun fi'liyaini yang dua fi'liyah. Wa kadza takhallufu bihima, begitu pula takhallufu membelakangi imam bihima dengan biruknaini fi'liyaini bi ghairi udrin, dengan tanpa udzur, sama-sama membatalkan ibadah salat ya. Wala tasihu dan tidak sah. Wala tasihu dan tidak sah as-salatu apa salat khalfa kafirin, salat di belakang orang kafir. Wa mra'atin dan perempuan, wa khuntah. Apa khuntah ini? Bencong, banci. Jadi tidak sah salat di belakangnya orang kafir, salat di belakangnya perempuan, dan salat di belakangnya bencong. Artinya di sini yang betul-betul banci ya, punya berkelamin ganda. Mun kancana saya gawe bencong, enggak sah. Biasanya itu bencong-bencongan loh. Ini yang artinya yang betul-betul khulta, yang betul-betul mempunyai kelamin ganda. Sewaktu-waktu kepribadiannya perempuannya itu dominannya di mana, terkadang juga muncul kelaki-lakiannya, kan begitu yang khulta ini. Jadi kalau hukumnya itu bagaimana kan ini? Hukumnya itu bagaimana? Nanti kan repot, nanti kalau meninggal ini repot. Mau dipanggil almarhum apa almarhumah gitu kan ya. Repot juga kalau ke haji apa hajja kan gitu kan bajunya. Yang seperti itu. Nah yang seperti ini tergantung kuatnya mana nariknya dia mah. Kalau nariknya kepada laki-laki maka dihukumi laki-laki. Kalau nariknya kuatnya kepada perempuan maka dihukumi perempuan. Ini yang dimaksud. Tapi benih itu mau betul ya. Bodoh yang laki hukum itu mau betul aja. Bukan itu, laki itu tidak bisa dihukumi. Unta itu tidak bisa.
wal jumu'atu fardhu ainin wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah.